Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, menjumpai para sahabat komunikator asertif dimanapun Anda berada. Semoga video ini menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap asertif. Video kali ini akan membahas tentang self-leadership. Bagaimana kita menyiapkan diri kita yang di dalam self untuk menyiapkan sebuah komunikasi asertif. Are you ready? Komunikasi asertif tidak dapat dilepaskan dari self-leadership. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, space yang kita miliki di pikiran dan perasaan akan sangat mempengaruhi kualitas komunikasi asertif. Teman-teman bisa bayangkan ketika pikiran kita space-nya tinggal beberapa persen, perasaan kita space-nya tinggal beberapa persen. Tentu kita akan sangat tidak efektif melakukan komunikasi asertif. Self-leadership, mengelola hati dan pikiran kita adalah sesuatu yang sangat penting dan utama, dan bahkan yang pertama di dalam komunikasi asertif. Untuk mengelola hati dan pikiran, kita perlu memahami dua prinsip utama. Yang pertama adalah bahwa hati dan pikiran adalah sesuatu yang bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua, selalu ada pilihan, pikiran, perasaan yang lebih baik dari yang kita miliki saat ini. Oke, membesarkan space pikiran supaya komunikasi asertif bisa dilakukan dengan super efektif. Yang pertama adalah menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terjadi di kenyataan ini adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang dapat kita amati, yang berjalan dengan baik-baik saja. Ada sebuah konsep yang namanya SCORE, singkatan dari symptoms, causes, outcomes, resources, dan effect. Ketika kita melihat gejala dengan observatif, dengan objektif, kita hanya melihat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tanpa ada asumsi, tanpa ada prasangka, tanpa ada judgement, maka kemudian kita akan bisa melihat penyebabnya, causesnya, C. Kemudian setelah mengetahui gejala dan penyebab, maka kita juga makin bisa mengidentifikasi apa yang semestinya terjadi, outcomes. Dan ketika kita sudah mengetahui gejalanya, penyebabnya, dan apa yang semestinya terjadi, maka kita tentu mengetahui resources-nya. Apa yang perlu kita lakukan, sumber daya apa saja yang perlu kita siapkan. Dan dari itu semua kita mengetahui efeknya atau dampaknya. Ketika kita menggunakan skor sebagai sebuah pola pikir yang kita biasakan, maka kita mampu melihat alam semesta, kenyataan yang kita lihat dengan objektif. Yang kedua adalah planning, doing, checking, action. Tentu kita semua meyakini bahwa ketika semuanya terencana dengan baik, maka space dalam pikiran kita akan semakin longgar. Demikian juga ketika doing, ketika kita melaksanakan apa yang kita rencanakan, maka pikiran kita akan makin longgar. Apalagi ketika kita selalu mengecek apakah yang saya rencanakan sudah saya kerjakan, maka space saya makin longgar. Apalagi ketika kita mengetahui ada beberapa hal yang belum saya lakukan atas rencana yang telah saya siapkan, maka saya melakukan action, melengkapi rencana yang belum saya lakukan. Ketika kita melakukan PDCA, maka space pikiran kita menjadi makin longgar. Kemudian mengecek kendali. Apakah sesuatu yang terjadi di depan kita ada di bawah kendali kita atau bukan. Ketika di luar kendali kita, maka serahkan pada yang memiliki kendali. Kemudian membedakan antara orang dengan tindakan. Saya ketika mandi di kamar mandi bernyanyi, maka apakah saya mesti seorang penyanyi? Bukan. Meskipun saya bernyanyi di kamar mandi, saya bukan seorang penyanyi. Seseorang yang sedang membuat coret-coretan di dinding, apakah dia seorang pelukis? Bukan. Belum tentu dia seorang pelukis. Orang dengan tindakannya adalah dua hal yang berbeda. Ketika seseorang melakukan tindakan yang buruk, belum tentu orang tersebut orang yang buruk. Memisahkan antara orang dengan tindakan adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memperbesar space pikiran kita. Dan yang terakhir adalah komunikasi sama dengan respon. Kualitas komunikasi yang kita lakukan adalah respon yang kita lihat dari para pendengar. Ketika para pendengar merespon
dengan respon tertentu, maka itulah kualitas komunikasi kita. Teman-teman komunikator asertif, ada 5 cara untuk memperbesar space pikiran. Yang pertama adalah menggunakan pola pikir SCORE, menggunakan pola pikir PDCA, Planning, Doing, Check, Action, selalu mengecek kembali apakah sesuatu berada di bawah kendali kita atau bukan, memisahkan antara orang dengan tindakan, dan memahami sepenuhnya bahwa kualitas komunikasi saya adalah sama dengan respon yang saya lihat dari para pendengar komunikasi saya. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara memperbesar space hati atau perasaan. Yang pertama adalah membedakan antara perasaan dan emosi. Perasaan adalah sesuatu yang alamiah muncul karena sebuah stimulus. Kalau saya sedih, maka itu berarti saya kehilangan sesuatu. Kalau terjadi gap antara harapan dengan kenyataan, maka saya akan kecewa. Ketika saya belum familiar dengan sesuatu, ketika saya belum tahu tentang sesuatu atau peristiwa, maka saya akan takut, saya akan khawatir, saya akan gelisah. Ketika ada sesuatu yang berbeda dengan values saya, maka saya akan marah. Itu adalah respon-respon alamiah yang justru ketika itu terjadi, maka artinya kita sedang normal. Emosi adalah sesuatu yang kita kendalikan, follow up dari perasaan. Ketika saya sedih, apa yang bisa saya lakukan lebih baik daripada mempertahankan diri di dalam kesedihan. Dan ketika saya marah, apa yang bisa saya lakukan lebih baik dari hanya sekedar marah. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa perasaan hanyalah informasi. Informasi yang menunjukkan sedang terjadi gap antara harapan dengan kenyataan. Dan dengan mengetahui bahwa itu hanyalah informasi, maka kita menyadari bahwa informasi adalah sesuatu yang perlu di-follow up. Yang penting adalah follow up-nya. Kemudian kita menerimanya dan menghargainya, karena itu adalah sebuah sistem yang sangat luar biasa baik. Kita memiliki alarm yang menunjukkan bahwa sedang terjadi selisih atau gap antara harapan dengan kenyataan, values dengan kenyataan, kepemilikan dengan kenyataan. Dan informasi itu memberikan panduan pada kita untuk segera bertindak. Seperti halnya sebuah alarm yang ada di sebuah gedung ketika dipicu oleh sebuah asap. Ketika kita mendengar alarm, maka kita segera berlari dari ruangan tersebut. Ketika kita merasakan sebuah perasaan, di mana itu adalah sebuah alarm, maka kita segera melakukan follow up. Kemudian menyadari bahwa semua perasaan hanya di-trigger oleh values. Dan kita punya values yang banyak, dan kita bisa memilih values mana yang paling baik yang kita pilih. Kemudian sebuah kesadaran bahwa semua ada manfaatnya. Apapun perasaan yang kita rasakan, apapun informasi yang merupakan makna dari perasaan itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang perlu di-follow up. Pesan besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semua, para komunikator asertif, kita masih berada di video tentang self-leadership. Sebuah cara bagaimana kita bisa melonggarkan pikiran, perasaan, untuk mendapatkan space yang longgar sehingga kita bisa melakukan komunikasi asertif dengan baik. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.